Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Vinta Wulandari dengan nomor BP 22 10 11 55 11 01 18 dari kelas akuntansi 3. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi uang dalam Islam. Uang merupakan bagian penting dalam kehidupan kita. Adapun pengertian uang dalam Islam diartikan sebagai amanah. Amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita gunakan dengan cara yang baik dan benar. Adapun syarat sahnya uang yaitu uang harus diperoleh dengan cara yang halal dan sah untuk bisa digunakan dalam Islam sebagaimana mestinya. Adapun fungsi uang sebagai satuan hitung, alat tukar, dan sebagai nilai simpanan. Selanjutnya materi mengenai peran uang dalam kehidupan. Peran uang dalam kehidupan yang pertama yaitu berkontribusi pada kemajuan ekonomi, di mana uang merupakan hal yang jelas untuk kemajuan dan memfasilitasi perdagangan suatu negara. Yang kedua yaitu membantu kebaikan sosial. Karena dengan uang kita bisa membantu kebaikan sosial seperti pembiayaan pelatihan dan bantuan untuk kaum miskin. Yang ketiga yaitu membiayai pendidikan. Untuk membantu mengembangkan sistem pendidikan yang lebih baik ke depannya, bisa kita memberikan sebagian uang kita kepada instansi-instansi atau mengakses pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penggunaan uang dalam Islam. Yang pertama untuk bersedekah dan berinfak. Karena dalam sebagian harta yang kita miliki ada pula hak orang lain dalam harta tersebut. Maka untuk itu Islam menganjurkan kita untuk bersedekah dan berinfak dari sebagian harta yang kita miliki. Yang kedua prinsipnya yaitu bertanggung jawab sosial. Dengan uang kita bisa memperbaiki masalah sosial dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Contohnya membantu sebagian uang kita yang kita berikan kepada saudara kita yang berada di Palestina yang sedang mengalami musibah. Yang ketiga sebagai manajemen waktu. Karena waktu adalah uang, oleh karena itu harus dikelola secara bijak dan agar tidak terbuang sia-sia. Selanjutnya mengenai hukum riba dalam Islam. Riba merupakan pengambilan keuntungan yang tidak adil dari pihak yang memerlukan. Hal ini ditegaskan oleh Islam sangat dilarang dalam agama Islam. Adapun jenis-jenis riba, ada dua jenis riba. Yang pertama yaitu riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini merupakan riba yang diambil dari pinjaman. Yang kedua riba al-afdol, yaitu riba dalam perdagangan. Yang ketiga, akibat hukum riba. Akibat hukum riba ini barang siapa yang melakukan transaksi dengan cara yang riba mendapatkan hukuman dan dosa yang paling besar dalam Islam. Selanjutnya mengenai pengelolaan keuangan yang baik dalam Islam. Yang pertama, dalam pengelolaan keuangan yang baik ini kita harus membuat anggaran. Membuat anggaran yang baik adalah alangkah pertama ke arah pengelolaan yang baik pula. Yang kedua yaitu dengan cara investasi yang bijak. Di mana investasi yang bijak kita pilihlah jenis investasi yang sesuai dengan tujuan dan kondisi keuangan kita. Dan yang ketiga yaitu effort impulsive buying, yaitu belilah barang hanya berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Oleh karena itu dahulukan kebutuhan baru keinginan. Dan yang keempat pengelolaannya bayar uang tepat waktu. Karena membayar utang tepat waktu akan menghindari bunga dan meningkatkan kredibilitas kita. Selanjutnya mengenai zakat dan infak dalam penggunaan uang dalam Islam. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan dan berhak yang menerimanya. Yang kedua infak. Infak adalah memberikan pengeluaran sukarela untuk manfaat umum. Karena Allah menyukai orang-orang yang baik hati dan murah hati. Yang ketiga yaitu dengan cara lain menggunakan uang. Uang sebaiknya digunakan untuk membiayai hal-hal yang bermanfaat seperti memberikan makanan kepada keluarga miskin atau hal-hal kepada orang-orang yang membutuhkannya. Selanjutnya mengenai kritik terhadap praktik keuangan konvensional dan alternatif dalam Islam. Yang pertama kritik terhadap sistem kredit. Beberapa praktik kredit dengan bunga
tinggi secara tegas dilarang dalam Islam dan dapat menyebabkan kesulitan keuangan bagi orang yang meminjam. Yang kedua, kritik terhadap sistem investasi. Beberapa instrumen investasi mungkin tidak halal atau beresiko tinggi, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi umat Islam. Yang ketiga yaitu alternatif keuangan Islam. Beberapa alternatif keuangan syariah seperti lembaga pengembangan masyarakat dan perbankan syariah dan banyak hal-hal lain yang untuk praktik dalam Islam ini. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Saya minta maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kata dan kalimat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.